Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Bitcoin ya tadi pagi di angka $102.000. Ya, benar banget ya, sesuai dengan ucapan saya 4 hari yang lalu. Bitcoin minggu ini bakal mencapai di atas 100 ribuan dolar lagi. Nah, gimana, gak ngacang banget kan setelah halving Bitcoin ini? Saya selalu katakan ya, manfaatkan momen koreksi, momen buy the dip sebelum Bitcoin mencapai puncak tertingginya lagi. Kenapa? Karena tahun 2025 ini dampak dari halving Bitcoin itu bakal lebih kencang banget ya. Lihat faktanya. Nah, setelah halving Bitcoin kedua tahun 2016, kalian perhatikan garis panjang biru ini adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Kalian perhatikan di sini halving kedua Bitcoin itu pada tanggal 1 Juli 2016 ya. Nah, setelah tahun setelahnya Bitcoin selalu mencapai puncak tertinggi ya. Kalian bisa lihat ya, 2016 halving Bitcoin, 1 tahun setelahnya kan 2017. Kalian bisa lihat dia mencapai puncak tertingginya. Dan eranya sama, setiap perpindahan tahun dari misalkan 2016 ke 2017. Ini yang kalian lihat ya, berwarna kuning ya, sama-sama ini 2020 ke 2021 dan 2024 ke 2025. Nah, kalian bisa lihat, jadi 2016 halving Bitcoin yang kedua itu 1 tahun setelahnya Bitcoin mencapai puncak tertinggi lebih kencang dibandingkan tahun pas halving Bitcoin tersebut. Begitu juga halving ketiga tahun 2020 ya, pada tanggal 1 Mei 2020 ya, di sini Bitcoin mengalami puncak tertingginya itu di tahun selanjutnya, yaitu 1 tahun selanjutnya setelah tahun 2020 adalah tahun 2021. Dan mereka mencapai puncak tertinggi antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Wah, gila banget. Dan halving Bitcoin keempat terjadi ya di tahun kemarin ya, tahun 2024. Nah, kita rasakan pemompanya 1 tahun setelahnya itu adalah tahun ini, tahun 2025. Jadi pemompaan tahun 2025 ini bakal lebih kencang dibandingkan tahun 2024 lalu. Kalian bisa lihat, ini masih mengalami fase menuju bullish kotak warna hijau ini. Jadi targetnya itu 70-an% untuk harga Bitcoin minimal di atas 150 ribuan dolar. Nah, gimana gak ngaceng banget kan tahun ini? Makanya saya selalu katakan jangan gak dimanfaatkan momen koreksi atau momen bearish, karena Bitcoin di tahun ini bakal lebih kencang banget ya. Prediksi itu kuartal ketiga bahkan sampai dengan kuartal keempat tahun 2025. Bahkan kalian gak perlu jauh-jauh, yang kemarin melakukan beberapa altcoin rekomendasi meme coin dan altcoin yang saya rekomendasikan hari ini udah party banget, termasuk ada Litecoin, SLM atau Stellar, HBAR ya, SRP ya, yang dikatakan sebagai stablecoin hari ini gila mencapai puncak tertingginya. Terus kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa nih Bang yang enak? Saya pakai Bitget ya, udah lebih dari 3 tahun mau ke 4 tahun pakai Bitget, enak aja gitu ya, nggak ada namanya maintenance, gangguan dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita melakukan perdagangan atau trade, biasanya kan kalau exchange lain kan ada biaya perdagangannya atau trade-nya. Di Bitget gitu 0% atau tanpa biaya, jadi enak aja gitu pakai Bitget. Bahkan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, itu ada naik hingga puluhan bahkan ribuan persen. Gila, dalam waktu 24 jam terakhirnya. Jadi banyak banget kan beberapa altcoin atau meme coin yang masih baru-baru, hampir rata-rata listing secara langsung itu di Bitget semua. Apalagi jika kalian melakukan registrasi langsung di deskripsi video ini, kalian bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa USDT serta beberapa aset kripto yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi ini. Jadi enak banget pakai Bitget ini karena memang biaya perdagangannya itu nggak ada. Untuk depositanya bisa menggunakan peer to peer ya, jadi enak tanpa biaya juga di situ. Dan saya selalu katakan ya, manfaatkan momen buy the dip atau koreksi. FOMO lah ketika koreksi, jangan FOMO ketika market sudah mulai hijau kencang banget baru kalian melakukan entry, sehingga bukannya untung malah buntung. Makanya biar cuannya maksimal, FOMO di saat belum Bitcoin mencapai puncak tertingginya lagi. Karena tahun ini penentuan setelah halving Bitcoin 2024 dampaknya ya tahun ini ya pemompaannya. Nah, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Selanjutnya datang dari PP. Wow, banyak banget Bang terupdate terbaru dari PP nih. Aduh, ini beberapa altcoin gila ngaceng banget ya. Kemarin baru saja saya mengupload tentang beberapa rekomendasi altcoin. Ya, hari ini kalian bisa lihat, wow, kok nggak perlu jauh-jauh seminggu yang lalu, baru kemarin aja hari ini beberapa altcoin udah party banget. Ada Stellar, ada HBAR yang hari ini naiknya 20%, bahkan SRP naiknya gila mencapai puncak tertinggi sepanjang masa dia berdiri ya. Dari SRP yang dikatakan stablecoin, gila hari ini udah tembusnya di atas 3 dolaran. Kemudian ada beberapa altcoin juga yang party banyak banget kenaikan dengan supply dan potensi
menarik gitu ya tahun 2025. Kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang beberapa rekomendasi altcoin ataupun meme coin. Kita lihat volume perdagangan dari PP aja hari ini tembus kurang lebih hampir 1 miliar dolar. Jadi mereka melakukan entry terhadap PP ini lumayan banget ya di saat momen lagi menuju bullish atau konsolidasi atau sideways yang cukup lumayan. Nah, ini menandakan pendanaan volume perdagangan yang banyak menarik perhatian. Kita lihat volume perdagangan PP aja saat ini masih 7,8 miliar dolar. Jadi kurang lebih 8 miliar dolar ya. Kalau 2 kali lipatnya dari harga hari ini kan harganya 0,3 rupiah. Kalau misalkan market cap-nya 15 miliaran dolar, ya berarti kan 0,6 rupiah kayaknya enteng buat tahun ini. Atau mungkin stand-nya udah di atas 1 rupiahan. Seperti Wakinu, kita lihat aja nih. Tidak hanya itu, bahkan holder PP itu meningkat drastis ya di saat momen baru awal Januari ini ya. Ini belum kuartal kedua, masih masuk kuartal pertama sampai dengan di bulan Maret ya, kuartal pertama tahun 2025. Jadi, prediksikan Bitcoin kencang itu kan di kuartal ketiga bahkan sampai dengan kuartal keempat. Nah, ini masih momen untuk melakukan entry kayaknya baik-baik aja gitu ya. Apalagi Bitcoin ini bakal lebih kencang seperti Bitcoin setelah halving Bitcoin ya pada tahun 2016 ke 2017 ya. 2017 kan tertingginya, kemudian 2020 ke 2021 kan tertingginya. Jadi 2024 halving Bitcoinnya, 2025 ya tertingginya. Kita lihat aja ya. Holder PP bahkan dalam waktu 24 jam terakhir naik hingga 1014 lebih holdernya yang baru dari PP kemarin itu 848. Jadi artinya mereka banyak sekali melakukan entry terhadap PP di saat momen masih awal Januari ini sebelum kencang banget gitu ya. Apalagi ini menuju pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih ya, Donald Trump, dalam beberapa hari lagi, yang mana ini hal positif bakal terjadi kayaknya. Bahkan nanti pada pengumuman pada saat pelantikan pertama di Donald Trump ya, Presiden Amerika Serikat tersebut, katanya Presiden terpilih Donald Trump itu terbuka untuk menciptakan cadangan strategis pertama di Amerika yang memprioritaskan mata uang kripto seperti Solana dan XRP. Bayangkan hari ini dan kemarin Solana dan XRP terutama terjadi pemompaan yang kencang banget atas berita hal tersebut. Makanya ini dinantikan banget setelah pelantikan Donald Trump, kayaknya bakal ngacang banget nih buat beberapa Bitcoin, altcoin ataupun meme coin sendiri. Apalagi beberapa meme coin yang bertemakan Trump. Ya, si PP nggak jauh-jauh dari si Trump. Apalagi kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang beberapa meme coin, rekomendasi meme coin yang bernuansa Trump ataupun yang di hold oleh Trump ya. Kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Dan PP itu selalu ikut banget gitu ya. Euforia terhadap pemilu Amerika Serikat tahun kemarin. Bahkan ketika pemilu dimenangkan oleh Donald Trump, langsung PP kencang banget. Kemudian tentang isu atau pengangkatan Elon Musk sebagai ketua Dogedov ya, yang mana dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump terbaru nanti. Nah, itu menjadi pemompaan juga bagi PP. Makanya ini nggak jauh-jauh sih dari PP, dari Donald Trump dan Elon Musk. Makanya kita lihat aja setelah pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat, apakah bakal terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Kita lihat aja nih. Karena banyak banget beberapa meme yang bermunculan dari bernuansa PP, terutama sering banget ya karakter meme PP itu ditweet oleh Elon Musk secara langsung. Apalagi Ketua Badan Sekuritas Amerika Serikat Gary Gensler yang selama ini menjadi food bagi Bitcoin ya, itu bakal diganti nanti ya sama si Donald Trump. Oke, kita lihat aja nih. Kemudian banyak sekali beberapa karakter meme yang bermunculan di bernuansa PP, dan ini beberapa meme yang sudah ditweet secara langsung oleh PP yang sepertinya sedikit menyindir gitu ya. Dan memang karakter meme PP kan lalu sebagai lucon ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali beberapa para whale yang melakukan entry terhadap si PP. Bahkan ada yang melakukan pembelian hingga 588 miliar PP, yang mana ini terjadi di pertukaran Kraken. Bahkan melebihi sampai dengan 11 juta dolar. Gila banget. Ini pembelian whale gila banget ya. 1 juta dolar aja itu kurang lebih 16 miliaran rupiah ya. Kalau 11 juta dolar ya dikalikan aja. Gila banget nih pembelian dari para whale tersebut. Mereka berani melakukan jumlah yang besar ya. Mungkin mereka tahu momentum sebelum terjadi pemompaan yang kencang banget mungkin tahun ini gitu ya. Makanya mereka melakukan entry terhadap PP tersebut. Tidak hanya itu juga di pertukaran Binance ada yang melakukan hingga 1,14 triliun. Gila banget nih pembelian dari PP dalam waktu 24 jam terakhir. Ditambah juga kemarin ya ada yang melakukan sampai dengan 480 miliar PP. Ini gila-gila banget ya beberapa para whale di saat momen seperti ini mereka banyak melakukan transaksi terhadap
PP tersebut. Bahkan sebelumnya ada melakukan transaksi hingga 1,54 juta, kemudian 5 juta dolar, ada juga melakukan transaksi hingga 3,72 juta dolar, dan banyak banget gitu ya beberapa transaksi whale itu yang melakukan di awal Januari ini. Meskipun sebenarnya PP ini nggak ada project yang atau utilitas yang menonjol gitu ya, sama seperti Shiba Inu. Shiba Inu kan utilitasnya banyak tuh, projectnya banyak, ada Shibarium, ada gamenya, ada PP itu cuman lelucon aja gitu ya. Tapi gila sih ya, ini salah satu meme coin yang menurut saya luar biasa gitu ya. Yang mereka sejak berdiri tahun 2023 sampai dengan saat ini trennya masih oke gitu ya, masih hype banget gitu ya. Bahkan karakter meme-nya itu menjadi punya karakteristik sendiri gitu ya dari benua katak atau PP tersebut. Dan pertanyaannya, apakah mampu PP ke angka $1? Ya jawabannya kalau $1 kayaknya berat sih ya, berat banget kalau $1. Butuh berapa ribu kali lipat, mungkin berapa juta kali lipat market cap-nya daripada saat ini. Jadi wah jauh banget kalau ke sana. Mungkin kalau ke $1 ya mungkin aja. Apa kita lihat ya, kalau misalkan di sini aja market cap mereka masih 7 atau 8 miliar dolar dah. 2 kali lipatnya kan berarti 16 miliar dolar atau 15 miliar dolar, berarti kan tembusnya 0,6 rupiah. Kalau 2 kali lipatnya dari sekarang ini, berarti kan kurang lebih 20 miliaran atau 22 miliaran aja. PP ya kayaknya $1 udah enteng tuh ketika market capnya di atas 22 miliar. Kalau $1 masih oke lah. Apalagi peringkatnya masih peringkat 24, sedangkan yang di atas 22 miliaran itu rata-rata market capnya masuk belasan atau puluhan atau satuan besar ya. Kalau misalnya di atas 10 besar ya. Kalau misalnya lihat di sini cuman aja 20 miliar dolar atau 21 miliar dolar, ya mungkin aja. Apalagi nge-flip Shiba Inu. Shiba Inu sama PP sepertinya saat ini nggak terlalu jauh. Shiba Inu market capnya 13 miliar, kemudian PP 8 miliar. Hanya beda 5 miliar kurang lebih ya market cap dari kedua meme coin tersebut. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan uang yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.